satu minggu ini merasakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Angkat tangan dong. Haleluya, saudara, terima kasih bahwa Tuhan kita baik. Mari untuk mengikuti rasakan. Terdengar pujian bagi Allah dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat berkuasa, berdiri sujud mendengar, memberikan namamu. Allah dahsyat berkuasa, berdiri sujud mendengar, memberikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus,
Yesus disangkut dari rumah-rumah, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allah Tuhan yang berkuasa, merebut sujud menyembah. Allah Tuhan yang berkuasa, merebut sujud menyembah. Haleluya. Tiba saatnya kita persiapkan pikiran-pikiran kita untuk berbagi tujuan firman Tuhan. Kami rasakan kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kami rasakan Roh Kudus ini ada di tempat ini. Hadirat Tuhan tercurah di tempat ini. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu di dalam hidup itu. Kami harus sebagaimana kekasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang selalu menuntut setiap kami itu. Biarlah Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami. Ya ketika kami melangkah, Allah yang selalu beserta kami. Kasih Tuhan Yesus. Kasih kami rasakan bersama. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan bisa terjadi sekarang ini. Merasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa nyata di tempat ini Tuhan. Ayo merasakan mujizat nyata dalam hidup kami Tuhan. apa yang baik. Biarlah setiap kehidupan kami Tuhan merasakan mengalami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu yang menjadi kerinduan kami di dalam pengiringan kami bersama dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap taat kepada-Mu Tuhan. Apa Yang baik sebentar lagi kami mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Dan biarlah firman-Mu menjadi hidup di dalam dalam hidup hidup kami. kami. Hingga firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau kita bisa ada di tempat ini bukan karena kuat dan bukan karena gagah kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita hari demi hari. Sama seperti pemazmur Daud berkata, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Nah, kita hari ini akan mempelajari firman Tuhan saudara yang berjudul The Mind of God. Artinya adalah pikiran Allah. Kalau kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menyatakan Allah ini memiliki pikiran sehingga dia memiliki rencana. Kita semua memiliki pikiran, saudara, sehingga kita merencanakan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, tetapi kita akan mempelajari bagaimanakah Allah ini memiliki pikiran terhadap setiap kita. Kalau kita mau melihat saudara soal pikiran atau rencana Allah, kita bisa lihat saudara dalam kitab Yesaya 55. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini merupakan sebuah fondasi yang kita mesti tahu dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan ini adalah Allah yang memiliki pikiran. Dan pikiran Tuhan itu merencanakan sesuatu, membuat jalan. Tetapi firman Tuhan di sini menyatakan bahwa rancangan atau rencana yang Tuhan miliki itu berbeda dengan rencana yang kita miliki sebagai manusia. Firman Tuhan berkata seperti ini, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Gak ada dari kita saudara yang bisa menggapai langit dengan tangan kosong seperti ini. Dan Tuhan menyatakan, ini menggambarkan bahwa ada pikiran manusia yang secara logika itu bisa meraih apa yang Tuhan pikirkan. Nah, ayat 10 dan 11 ini berbicara mengenai kenapa kita ini bisa mempercayakan diri kita kepada rencana Tuhan dan jalan Tuhan. Dan rancangan Tuhan dan janji Tuhan. Kenapa? Karena jalan ini berbicara mengenai janji, saudara. Saudara kalau ingin pergi ke suatu tempat, saudara harus melewati jalan. Ini saya ngomong bicara soal darat ya, kalau udara beda cerita. Nah, jalan ini adalah landasan dari suatu tempat ke tempat lain. Dan Tuhan berkata seperti ini, saudara. Di ayat yang ke-9, jalanku bukanlah jalan. Setiap manusia memikirkan jalan atau rencana, tetapi Tuhan memberitahukan bahwa pikiran Tuhan itu jauh berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ayat 10 saudara, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur roti, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Saya akan bahas ini. Dikatakan di sini saudara, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali. Ini berbicara mengenai ketetapan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, maka Tuhan itu akan mengenapinya. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa rencana Tuhan itu baik. Kenapa? Dikatakan
membuat subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Suatu hal yang kita bisa taruh di dalam hati kita, saudara, rencana Tuhan itu nggak ada yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berkata, seperti apa? Hujan dan salju, seperti air yang mengairi bumi. Membuat apa, saudara? Membuat subur. Nah, kalau kita lihat di sini di ayat 11, firman Tuhan menyatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kenapa kita bisa percaya, saudara? Karena Tuhan sendiri yang berkata, menjamin, saudara. Kalau manusia yang menjamin, saudara, masih ada kemungkinan gagal. Contoh, saudara membuat sebuah kontrak, saudara misalnya membuat sebuah perjanjian. Walaupun sudah pakai tanda tangan, walaupun sudah pakai materai, saudara, tetapi ada kemungkinan gagal. Contohnya apa? Sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, yaitu sakit, kecelakaan, meninggal. Sehingga apa yang direncanakan itu gagal dan tidak tercapai. Tetapi firman Tuhan berkata pada siang hari ini, segala perkataan atau firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan apa, saudara? Sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan jaminannya, saudara, akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Kenapa sih kok Tuhan bisa ngomong begini? Karena Dia adalah Allah yang maha perkasa. Kalau Dia memiliki ketetapan, saudara, maka Dia yang akan melaksanakannya. Mari kita lihat kembali, saudara, dalam kitab Kejadian 1, di mana firman Tuhan berkata bahwa segala bumi itu diciptakan dan seisinya diciptakan oleh Tuhan. Dari langit, bumi, saudara, Dia menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Dan gak pernah, saudara, perkataan yang Tuhan katakan itu tidak terjadi. Dan kalau kita lihat bagaimana Tuhan Yesus yang adalah Allah, Dia ketika menjadi manusia, Dia membuat sesuatu hal yang sama. Saudara masih ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus ada di kapal. Dan di situ ketika itu Tuhan Yesus sedang tidur. Dan ombak itu mengayung-ayungkan kapal tersebut sampai air itu masuk. Dan mereka sudah mencoba sekuat tenaga untuk membuang air itu ke laut, tetapi tidak berhasil sampai mereka berseru kepada Tuhan dan membangunkan Tuhan Yesus. Tidak pedulikah kalau kami ini binasa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Tuhan Yesus mengucapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan. Keadaannya, saudara, sama yang seperti murid-muridnya katakan, kita akan binasa. Kenapa? Karena ditimpa oleh angin yang sangat besar sehingga air itu masuk ke dalam perahu. Dan saudara tahu kalau air masuk ke dalam perahu apa akibatnya? Tenggelam. Tapi Tuhan Yesus memperkatakan apa? Tuhan Yesus memperkatakan kepada angin itu, diam dan tenanglah. Sebuah perkataan, saudara, yang memiliki otoritas. Bahkan ketika itu juga firman Tuhan mengatakan angin itu reda dan air itu teduh kembali. Murid-muridnya berkata, orang apakah dia sampai angin dan laut pun taat kepadanya. Setiap kali Tuhan berkata itu selalu melawan dengan apa yang ada dalam situasi. Ketika gelap gulita melingkupi samudera raya, apa yang Tuhan katakan? Gelap, enggak, saudara. Tuhan katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Ketika ada kematian, yaitu Lazarus, saudara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang sudah memikirkan bahwa ini sudah tidak akan ada lagi kebangkitan. Makanya ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk si Maria membuka atau orang-orang di sana untuk mengangkat batu tersebut dari kuburan Lazarus, apakah yang Maria katakan? Sudah berbau, sudah telat karena sudah 4 hari dia meninggal. Tetapi perkataan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Ketika Dia berkata, Lazarus bangun, kemari, Lazarus jalan. Nah, saudara bisa melihat bagaimana rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah, kalau saudara lihat ayat ke-12, saudara bisa kita lihat, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantar dengan damai.
Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebuah kata-kata yang menggambarkan bagaimana ketika janji Tuhan itu datang, saudara, dan kita merespon, kita percaya, dan kita akan menerima. Firman Tuhan menyatakan, kamu akan berangkat dengan sukacita. Kata-kata berangkat ini, saudara, memiliki arti dari satu tempat meninggalkan tempat itu pergi ke tempat yang lain. Kalau saya bilang saya akan berangkat ke sekolah, berarti kalau saya lokasinya di rumah, saya akan meninggalkan rumah tersebut dan saya akan pergi ke tempat yang baru. Nah, firman Tuhan menyatakan kamu akan berangkat dengan sukacita. Kenapa? Karena janji Tuhan yang Tuhan katakan itu digenapi. Kenapa? Karena pemikiran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita itu melampaui apa yang kita pikirkan. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan di sini dikatakan dan akan dihantarkan dengan damai. Satu hal, saudara, yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kalau saudara masih ingat, setelah dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat itu di ruangan tertutup, saudara, masih terkunci. Dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu menyertai kita. Dan saudara bisa melihat di sini katakan gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan akan bertepuk tangan. 13. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda yang abadi yang tidak akan lenyap. Ada beberapa hal yang kita lihat, sukacita ini bukan cuma sekedar emosi, tetapi hasil daripada pemulihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Pemulihan seperti apa, saudara? Pemulihan keluar dari penderitaan, keluar dari sakit penyakit, keluar dari tekanan yang ada. Kalau kita lihat di Mazmur 30, saudara, ayat 12 dan 13, firman Tuhan menyatakan, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan apa, saudara? Sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi Tuhan dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagimu. Pemazmur ini mengetahui itu, saudara, bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. Firman Tuhan menyatakan bagaimana dia mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan dia. Dikatakan dia yang tadinya meratap artinya, saudara, yang dalam kesedihan, saudara, dalam penyesalan, meratap, dalam kesulitan. Dikatakan engkau ubah menjadi orang yang menari-nari. Menari-nari ini merupakan lambang daripada sukacita. Makanya saudara bisa lihat dikatakan, kain kabungku telah kau buka dan pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ini terjadi ketika pemulihan terjadi dalam umat Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di sini, supaya, yaitu akhirnya, saudara, atau tujuannya, jiwaku menyanyikan mazmur bagi Tuhan dan jangan berdiam diri. Ketika kita menyadari, saudara, bahwa janji itu adalah milik kita, pemulihan itu bagian kita, bahwa kesembuhan itu bagian kita, bahwa kebebasan itu bagian kita, saudara. Kebebasan dari apa? Firman Tuhan menyatakan bahwa iblis atau musuh itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kehidupan yang kekal dan kelimpahan. Kebebasan dari segala sesuatu yang mengikat kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan keluar dari tekanan. Dan kita ini diberikan sukacita. Supaya apa, saudara? Supaya jiwa kita menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Kita mau melihat, saudara, bagaimana mazmur, nyanyian yang kita lakukan itu merupakan buah daripada sukacita, dari apa yang Tuhan itu janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki ketaatan, saudara, maka kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan.
Tuhan Yesus sendiri menyatakan hal tersebut, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 14, saya akan bacakan dari ayat 24 sampai 27. Tadi saya berbicara mengenai ketaatan ya, saudara. Tuhan Yesus juga menyinggung hal yang sama. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua yang aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, itu aku telah katakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar kamu tentang segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini menyatakan, saudara, bagaimana Tuhan gak hanya membawa kita keluar dari dalam gelap ke dalam terang, tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan ini menuntun setiap langkah kita. Makanya kalau saudara lihat dikatakan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu. Ada perbedaan, saudara, ketika Tuhan membawa keluar. Setelah itu terserah kita mau ngapain. Tetapi case-nya gak kayak gitu. Kasusnya gak kayak gitu, saudara. Setelah kita dibawa keluar dalam Tuhan, Tuhan itu ingin supaya kita ini terus mendengar Dia. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Firman itu artinya perkataan. Apakah dalam kehidupan kita menyadari bahwa Roh Kudus dikatakan penghibur itu ada di dalam kehidupan kita, diberikan, saudara. Dan saudara kalau mau pergi ke tempat hiburan, saudara, Dufan katakanlah, saudara harus membayar. Dan kesenangan yang saudara dapatkan itu gak kekal. Semasa saudara di situ senang, selesai itu selesai. Tetapi firman Tuhan menyatakan di sini penghibur yang diberikan ini secara cuma-cuma. Dan dia gak hanya memberikan kesenangan sesaat sesudah itu pergi. Tetapi firman Tuhan menyatakan di sini bahwa Dia yang akan mengajar segala sesuatu. Kata-kata mengajar ini memiliki arti bahwa dia adalah seorang guru, saudara. Secara luas. Pada zaman dahulu sebelum teknologi ini secanggih ini ya, saudara, orang ini membutuhkan guru untuk belajar atau mendapatkan ilmu. Zaman sekarang udah rada berubah, saudara. Tapi kitab ini ditulis jauh sebelum ada teknologi, saudara. Di sini menyatakan bagaimana Roh Kudus ini adalah guru, di mana Dia memberitahukan, menuntun kita. Apakah perbedaan antara orang yang memiliki guru dengan tidak memiliki guru? Orang yang tidak memiliki guru, mereka harus berusaha mati-matian untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Benar ya, saudara? Tetapi orang yang memiliki guru, dia bisa bertanya kepada guru ini, bagaimanakah cara bisa menyelesaikannya dengan sedikit lebih mudah. Kenapa? Karena ada trik-trik dan ada cara yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan Roh Kudus ini bukan cuma penghibur, saudara. Dikatakan pengajar. Kenapa, saudara, firman Tuhan dikatakan? Karena Dia yang akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kembali, Tuhan menyatakan yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, apakah yang menjadi respon kita, saudara? Kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, saudara. Bahwa respon kita ini adalah taat, saudara. Saya akan ambil, saudara, ini Kejadian 16 ayat 7 sampai 10. Ini dari seseorang yang bernama Hagar, saudara. Kita bisa melihat bahwa dia ini bukan orang pilihan. Kalau kita melihat bagaimana keturunan dia itu bukan masuk dalam keturunan perjanjian yang Tuhan adakan dengan Abraham. Tapi walau begitu, saudara, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan dia. Kita akan melihat seperti ini, saudara, firman Tuhan di ayat ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air ke jalan Syur. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah kau pergi? Jawabnya,
Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Saudara lihat di ayat yang ke-9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah kau ditindas di bawah kekuasaannya. Ayat 10. Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, aku akan membuat kau sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat terhitung karena banyaknya. Ada satu hal yang menarik yang kita lihat di sini, saudara. Hagar ini kabur karena penindasan. Betul ya, saudara? Kalau saudara lihat, bagaimana dia itu bukan bangsa pilihan, saudara. Bahkan kalau misalnya saudara lihat dari sejarahnya, ketika Abraham ini memiliki anak dari Hagar dan Sarah, yang diperhitungkan Tuhan itu cuma yang dari Sarah, saudara. Makanya Tuhan berkata, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris sama bahasa Spanyol itu dia bilang, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Jadi yang satu lagi itu nggak dihitung, saudara Ismail. Nah, saudara bisa melihat walaupun dia di tengah padang gurun, saudara, suatu air, mata air di padang gurun, di dekat suatu air di padang gurun, dekat mata air ke jalan Syur, dikatakan malaikat Tuhan itu datang. Dikatakan di sini, dari manakah engkau dan kemanakah pergimu? Berarti Tuhan itu menyertai dan meneliti setiap langkahnya. Dan hal yang menarik, saudara, saudara bisa lihat kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat. Menarik bagaimana malaikat Tuhan ini juga menggambarkan dia ini Tuhan, dia tidak berkata bahwa Tuhan, tetapi dia mengatakan aku akan membuat sangat banyak. Sebuah janji yang Tuhan berikan. Dan kalau saudara melihat bagaimana Tuhan ini meneliti setiap kehidupan anak-anak Tuhan jauh daripada kehidupan yang lain. Kenapa? Karena mereka ini adalah bagiannya Tuhan. Firman Tuhan menyatakan bahwa engkau adalah biji mataku. Saya punya pertanyaan, saudara. Kalau misalnya saudara pergi naik motor gitu ya, terus kelilipan debu, biji mata saudara disakitin, apa yang saudara lakukan? Saya yakin kita nggak akan cuek aja, tapi kita akan mencoba untuk membersihkan mata kita supaya kita bisa melihat dengan jelas. Dan Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah apa, saudara? Biji mata Tuhan. Artinya kita mendapatkan perhatian yang penuh dari Tuhan. Nah, saudara lihat di 13, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Di tengah kesendirian, saudara, pengasingan, saudara, Tuhan memperhatikan. Dan dalam kehidupan kita, Tuhan itu juga memperhatikan kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan itu menaruh perhatiannya dalam kehidupan kita dan memiliki rencana yang besar. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita ini telah dipilih dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa untuk menjadi umat kepunyaannya. Makanya kalau saudara lihat, kalau kita berkata kamulah bangsa yang apa, saudara? Terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ketika saudara memiliki anak, katakanlah, saudara memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak itu. Dan Tuhan mengangkat kita untuk apa, menjadi apa, saudara? Anak. Supaya apa, saudara? Supaya tanggung jawab itu ada dengan Dia. Dan apakah yang Tuhan mau? Saudara bisa melihat di sini bagaimana Tuhan ini mau supaya kita ini menaruh pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita ini mau untuk menaruh segala pemikiran kita dan segala perasaan kita itu sesuai dengan apa yang menjadi perasaannya Tuhan. Makanya kalau Alkitab bilang berkata bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Nah, kita akan melihat, saudara, beberapa contoh bagaimana Tuhan ini memiliki rencana dalam kehidupan untuk memulihkan dan menyembuhkan. Kalau saudara lihat di dalam kitab Markus 1, berhubung waktu saya nggak akan bacakan dengan seluruhnya, tetapi Markus 1 ayat 40 dengan 42 sampai 42, dia menyatakan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Apa yang menjawab jawaban Tuhan, saudara? Apa yang menjadi jalannya Tuhan? Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, rencananya Tuhan, pikirannya Tuhan? Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah,
Di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 firman Tuhan menyatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Ini merupakan sebuah janji saudara, sebuah pikiran yang Tuhan miliki, sebuah rencana yang Tuhan miliki untuk setiap anak Tuhan bisa mengalami kehidupan Tuhan. Yaitu apa? Pengalaman bahwa dia disembuhkan, dia ditolong. Sama seperti Pemazmur Daud berkata bahwa Tuhan yang melepaskan aku. Tuhan yang memberikan aku pertolongan. Kenapa saudara? Karena seringkali dia dihadapkan dengan kesulitan. Seringkali saudara dia dihadapkan dengan tantangan. Tetapi apa yang menjadi pegangan dia saudara? Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung. Dari manakah pertolonganku itu? Dia berkata apa saudara? Pertolonganku dari Tuhan semesta alam. Yesaya 53 ayat 5 mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kita mendapatkan kesembuhan. Ini berbicara mengenai bayaran yang sudah Tuhan itu bayarkan. Tuhan harus mati dulu di atas kayu salib. Dan bilurnya itu yang menyembuhkan kita. Pengampunan itu saudara kita dapatkan secara gratis. Tapi bukan berarti nggak ada harganya saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang terlebih dahulu mati di atas kayu salib dengan harga yang mahal, dengan nyawanya sendiri dia membayar kita. Makanya firman Tuhan berkata bukan dengan barang fana, dengan emas ataupun dengan perak engkau dibeli, tapi dengan darahnya sendiri. Supaya apa saudara? Supaya kita ini bisa layak untuk menerima janji-janji Allah. Dan yang terakhir saudara adalah ketaatan kita membawa kita menerima janji yang Tuhan itu berikan. Saya percaya saudara kita mengetahui kisah mengenai Naaman. Kalau saudara lihat bagaimana di 2 Raja-Raja 5 ayat 9-14 saya akan rangkum. Dia ini memiliki sakit penyakit dan dia ini bergerak untuk mendapat atau meminta kesembuhan kepada Elisa. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan Elisa menyuruh orang kepada dia, menyatakan pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih sehingga engkau akan menjadi tahir. Saudara bisa melihat bahwa jalan tadi kan Tuhan bilang di Yeremia itu, jalanku bukanlah jalanmu. Yang dikatakan oleh Naaman itu adalah jalannya dia. Dikatakan Naaman dengan gusar berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan, menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian penyakit kustaku sembuh. Janji Tuhan kesembuhan saudara. Dia memikirkan jalannya dia adalah dengan jalan yang dia sudah katakan tadi. Elisanya datang, ditumpangin tangan di tempat yang sakit dan sakit itu sembuh. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan merindukan ketaatan dan kerendahan hati. Makanya saudara bisa melihat bagaimana dikatakan di sini di ayat 12, bukankah Abana dan Papar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian dia berpaling pergi dengan panas hati. Tetapi 13 pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bagaimanakah Naaman menerima janji Tuhan saudara? Kesembuhan itu bukan dengan cara yang dia mau saudara, tetapi dengan cara yang Tuhan mau, yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Siang hari ini saudara, kita memiliki rencana dalam kehidupan kita. Tapi hal yang lebih penting kita mengetahui dari kitab Yeremia tadi, bahwa jalanku bukanlah jalanmu, rencanaku bukanlah rencanamu. Firman Tuhan tadi berbicara bahwa orang yang mengikut aku mendengarkan perkataanku. Tuhan Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Apakah kita dalam kehidupan kita mau untuk mendengar suara Tuhan dan mengikuti sama seperti
namun ini memiliki ketaatan dan kerendahan hati. Kerendahan hati berarti kita nggak merasa kita tahu akan segala sesuatu, tetapi kita menyerahkannya di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, yang terakhir saudara, yang tadi kita lihat bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya sebagai penghibur, tapi apa saudara? Dikatakan dia akan mengajar. Seorang siswa yang baik saudara, mereka akan mendengarkan pengajaran dan mereka akan menerapkannya. Dan Tuhan ini menjadi guru. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku adalah guru dan Tuhan, dan Roh Kudus diberikan kepada kita masing-masing kita untuk bisa mengajar kita. Supaya apa yang menjadi janji Tuhan itu terjadi. Supaya kita mengetahui jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Dan kalau kita mengetahui saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Apakah yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita mau saudara memiliki ketaatan, memiliki kepekaan akan Roh Kudus yang sudah ditaruh dalam kehidupan kita, yang firman Tuhan katakan diinginkannya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia Allah itu lebih besar daripada itu, yang memberikan kita Roh Kudusnya untuk menuntun kita dalam setiap langkah hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, langkah orang benar siapa yang menetapkannya? Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendengar dan mereka mau untuk melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Yang hari ini saudara kita mau merenungkan firman Tuhan ini, saya mengundang pemusik maju, singer. Kita mengatakan kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas rencana-Mu dan atas Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kalau dahulu Tuhan, kami memakai apa yang menjadi rencana dan pikiran kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk memakai apa yang menjadi rencana-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu berkata rencana-Mu lebih tinggi Tuhan daripada rencana kami. Jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan kami ya Tuhan. Dan rencana-Mu bukan untuk mendatangkan kecelakaan, tetapi damai sejahtera yang memberikan masa depan dengan penuh pengharapan ya Tuhan. Ku tahu rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan-Mu, damai dan sejahtera, bukan bersyukur senantiasa. Melancarkan hal yang baik, bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang memberikan kita kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Maka itu dia mati di atas kayu salib untuk membayar semua harga yang harus dibayar, supaya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi janjinya Dia. Firman Tuhan berkata bahwa kita mendapatkan pengampunan. Supaya apa saudara? Firman Tuhan, supaya melalui bilur-bilurnya kita ini bisa disembuhkan dan telah disembuhkan. Supaya kehidupan kita bisa mengalami pemulihan di dalam Dia. Tuhan telah memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka kita mau merespon dengan suara Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pengajar. Dia bukan hanya penghibur, karena Dia adalah seorang
firman Tuhan ini. Kalau saudara memiliki penyakit, firman Tuhan sudah berkata, ada Tuhan menyembuhkan. Kalau engkau mau, kalau menyembuhkan, Tuhan Yesus berkata, aku mau. Dan hal yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus sekarang, aku mau untuk memulihkan. Kepada Allah yang sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudara kita deklarasi. Setelah ini saudara, saya mau untuk kita semua berdoa dalam bahasa. Untuk mengobarkan roh kita, firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh kudus. Roh yang ditempatkan dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Roh yang menuntun kehidupan kita langkah demi langkah. Deklarasikan dari diri saudara selanjutnya kita akan berdoa dalam bahasa roh. Kita meminta Roh Kudus untuk menuntun. Karena firman Tuhan berkata kita sendiri tidak tahu bagaimana cara menghadapi semua, tetapi roh yang ada di dalam kita yang menolong kita untuk bisa berdoa dengan bahasa-bahasa yang tidak terucapkan. Sebelum kita berdoa bahasa roh, kita menyanyikan lagu ini saudara. Deklarasikan kesembuhan dalam kehidupan kita, pemulihan dalam kehidupan kita. Katakan saudara, yang miskin diperkaya, yang miskin yang berdoa.
Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, bahwa Engkau bertakhta dalam pujian dan penyembahan umat-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, kalau 2-3 orang berkumpul hadir dalam nama-Mu, Engkau saudara Tuhan, Engkau hadir Tuhan. Kalau kami berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir supaya apa yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau akan melakukannya supaya nama-Mu dipermuliakan. Dan kami meminta Tuhan, supaya kami Tuhan memiliki kekuatan hari demi hari, karena Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi oleh Roh-Mu. Demikianlah firman Tuhan, Kau yang menetapkan kami Tuhan, dan Kau yang terus Tuhan mengajar, menuntun kami, supaya kami bisa melihat kemuliaan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena Kau membayangkan kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan, kami telah diperkaya. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pada siang hari ini kami boleh bersekutu dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memberkati kami di dalam pujian dan penyembahan. Engkau juga telah memberkati kami melalui firman-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang rumah tangganya retak Tuhan pulihkan. Tuhan, orang yang bodoh menjadi pandai, yang kuliah sekolahnya mengalami hambatan, Engkau akan tolong dia. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Angkat tanganmu saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Kudus mulai sekarang sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.